Bisa dimulai ya. Materi kita terakhir hari ini kita akan membicarakan terkait dengan glikogen. Nah, sebelum itu saya mau flashback dulu karena kita sudah terlalu lama belum bertemu, gitu ya. Maka flashback-nya adalah materi terakhir kita kemarin, yaitu terkait dengan fosforilasi oksidatif. Nah, yang kita ingat bahwa kemarin itu memang hasil akhir dari atau kok bukan ya, ketika proses akhir dari glikolisis itu adalah 2 pirufat, maka ketika dalam keadaan penuh dengan oksigennya itu kita bisa beralih ke arah fosforilasi oksidatif ya, yang akhirnya nanti mereka hasil akhirnya pun ada oksigen kemarin kan ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, maka bagaimana bila sel tersebut kekurangan oksigen? Nah, maka jawabannya metabolisme sel yang akan terjadi itu adalah terjadinya proses fermentasi. Nah, kalau yang di oksigen ketika difosforilasi oksidatif kemarin, maka oksigen ini kan akan digunakan sebagai reseptor akhir. Alias coba kalian buka catatannya, maka ketika ada oksigen bertemu dengan 2H+, maka hasilnya adalah air. Nah, kalau tidak ada oksigen, simpelnya, maka tidak akan terjadi fosforilasi oksidatif. Ini PPT-nya silakan dicari di PPT yang karbohidrat ya, yang materi belum saya jelaskan. Nah, maka ketika tidak ada oksigen yang terjadi itu adalah fermentasi, di mana ketika ada glukosa di sini. Nah, ketika ada glukosa, kemudian ketika di sitoplasma akan terjadi proses glikolisis. Nah, yang di sini ketika glikolisis ini tidak akan tergantung dengan adanya oksigen, ya kan? Tapi setelah yang tergantung oksigen dengan adanya oksigen itu adalah pada proses glukosanya ini. Ketika dia sudah ada oksigen, pada proses glikolisis itu tidak tergantung oksigen ya. Pada saat dia sudah selesai dalam hasilnya ketika 2 pirufat ini selesai, maka baru dia tergantung dengan adanya oksigen. Kalau dia ada oksigen, maka seperti yang kita sudah tahu di materi-materi sebelumnya, dia akan menjadi 2 molekul pirufat. Dari adanya 2 molekul pirufat itu, nanti baru terjadi proses oksidasi, kemudian menjadi asetil-CoA. Dari asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs. Dari siklus Krebs kemudian akan menghasilkan NADH, Fa2H+, kemudian masuk ke fosforilasi oksidatif. Nah, kalau misalkan tidak adanya oksigen, maka akan terjadi proses fermentasi. Nah, fermentasinya ini ceritanya bisa jadi bermacam-macam. Ada yang bisa menjadi laktat, ada yang bisa menjadi 2-asetil-CoA juga, ada yang menjadi etanol juga. Nah, ini tergantung mana Bu posisinya. Ini adalah tergantung selnya ini mau bentuk apa. Gitu. Nah, oke. Kemudian kita ingat dulu gini, dari mana kok bisa terjadi proses fermentasi ini terjadi. Nah, pada tahap glikolisis yang ke-6, itu kita lihat di sini ada posisi suatu sel di sitoplasma ini NAD+ membutuhkan atau sebagai oksidator sehingga dia menjadi NADH. Jadilah 1,3 bisfosfogliserat. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Proses glikolisis itu kan akan terjadi terus-menerus gitu ya.
dia akan sejalan terus-menerus. Jadi glikolisis menjadi pirufat, satu line, kemudian di line berikutnya akan terjadi glikolisis menjadi pirufat lainnya. Nah, berarti ada proses perubahan NAD+ menjadi NADH ini akan terjadi secara terus-menerus. Kalau misalkan biasanya kita lihat di beberapa proses itu kan ada proses kembalinya lagi suatu misalkan ADP menjadi ATP, maka ATP bisa menjadi AGP dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, maka ketika yang NAD+ menjadi NADH tidak bisa kembali menjadi NAD+ lagi, ini berarti apa akibatnya? Ketika proses glikolisis ini terus-menerus terjadi di tubuh kita, maka si NAD+ ini akan terus jadi bertambah. Nah, kebalikannya, maka si NAD+ ini akan semakin berkurang kok bertambah. NAD+ ini akan semakin berkurang karena dia akan semakin dirubah terus menjadi NADH. Kebalikannya, maka NADH-nya ini akan bertambah terus di tubuh kita. Ya, otomatis apa efeknya? Yang pertama kita kemarin ketahui NAD+ itu akan bermanfaat juga dalam proses fosforilasi oksidatif. Kalau itu tidak bisa balik dirubah dari NADH menjadi NAD+, ketika oksigen ada ya maka tidak ada proses fosforilasi oksidatif. Dibuka di mana catatannya, di mana proses perubahan NADH menjadi NAD+ lagi itu adalah di kompleks yang pertama. Gitu kan? Nah, apa manfaatnya ketika NADH sudah dirubah lagi menjadi NAD+, maka glikolisis pun bisa terjadi kembali. Nah, kalau nggak ada NAD+, nggak ada modalnya untuk melakukan glikolisis, ya sama aja ya. Jadi tidak bisa melakukan proses glikolisis itu. Nah, sekarang kalau misalkan oksigen tidak ada, maka fosforilasi tidak terjadi. Kalau fosforilasi tidak terjadi, apakah NAD+ tidak bisa terbentuk? Itu kan pertanyaannya. Maka proses glikolisis tidak terjadi dong, kan bisa bahaya. Tenang, ternyata tadi si NADH ini bisa lagi kembali menjadi NAD+ melalui proses yang namanya fermentasi. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas satu-satu apa bedanya yang antara di laktat dengan di etanol ini. Kalau yang di laktat ini begini ceritanya. Nah, kita lihat yang di bawah sini. Kita itu kan setiap hari akan melakukan kinerja otot. Nah, mostly ketika kita dalam kondisi kekurangan oksigen, maka tidak ada oksigen yang akan masuk ke dalam sel. Ya, misalkan dalam kondisi kalian lari atau misalkan lari maraton. Nah, lama-lama pasti oksigen di dalam tubuh pun juga akan berkurang. Ya, alias kalian kan sudah menggunakan otot itu sebanyak mungkin. Nah, kalau otot sudah kinerja maksimal, maka oksigennya pun juga akan menurun. Kan ada pada posisi sel lainnya, ketika laktat ini tadi akan numpuk, maka dia lama-kelamaan akan dibawa oleh sistem pembuluh darah. Ketika sudah dibawa ke pembuluh darah, maka pembuluh darah tadi akan membawa ke hati. Kalau sudah dibawa di hati, maka akan menjadi pirufat. Ya, seperti yang kita tahu, pirufat kemudian muter lagi, masuk, sama ya siklusnya, menjadi oksidasi pirufat, kemudian asetil-CoA, siklus Krebs, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Jadi glukosa dalam proses glikolisisnya, ini ada glikolisis ya di sini ya, glukosa, glikolisis, kemudian menghasilkan 2 pirufat, maka dia akan merubah 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Kebalikannya,
ketika kondisi tidak ada oksigen atau terjadi proses fermentasi, maka 2 pirufat ini akan merubah NADH menjadi 2 NAD+, kemudian menjadi 2 lactam. Nah, jadi tujuan dari proses fermentasi ini apa? Yang mengadakan NAD+ ini untuk melakukan siklus glikolisis. Kemudian, kalau yang selanjutnya, ini adalah adanya proses etanol di etanol ini. Nah, di etanol ini yang pertama adalah adanya proses dekarboksilase alias lepasnya CO2. Dari pirufat yang kita tahu dia ada 3C, lepas nih 1C. Ya, lepas menjadi CO2 maka jadinya adalah asetaldehid. Nah, dari asetaldehid ini masuk ke dehidrogenase. Dari dehidrogenase inilah NADH dilepas menjadi NAD+. Hasil akhirnya apa? Etanol. Nah, sel di tubuh kita itu tidak bisa menghasilkan etanol. Hanya pada beberapa prokariota saja yang bisa. Ya. Oke, jadi itu aja penjelasan singkat tentang materi kemarin dan gabungan dari materi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita baru masuk ke intinya materi ini. Oke, yaitu terkait dengan metabolisme, glikogenesis, dan glukogenolisis. Basic katanya itu adalah ada kata glikogen di situ. Nah, glikogen, seperti penjelasan saya di pertemuan sebelumnya, itu adalah bank diri kita. Bank apa? Dia adalah bank gula, ya, bank gula di tubuh kita. Jadi, kalau ada penumpukan glukosa di sana, maka disimpannya di mana? Ya, di glikogen. Bentuknya itu kurang lebih fungsinya itu kurang lebih sama dengan amilum, ya. Belum di tubuh hewan gitu ya, sebagai penyimpan atau cadangan energi. Kalau yang genesis berarti kita tahu itu adalah pembentukan. Jadi proses pembentukan glikogen dari siapa? Dari glukosa. Sedangkan kalau yang glukogenolisis itu adalah pecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa serta turunannya. Oke, paham ya? Saya ulangi. Kalau yang glikogenesis berarti adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Sedangkan kalau yang glikogenolisisnya itu adalah pemecahan glikogen menghasilkan apa? Menghasilkan glukosa serta beberapa turunan lainnya. Oke, kira-kira penting nggak ya ini? Ini adalah proses yang sangat penting karena apa? Ini akan peristiwa ini akan sangat bermanfaat pada saat peristiwa homeostasis glukosa atau keseimbangan glukosa dan juga keseimbangan energi tubuh kita. Kira-kira glikogen dengan glukosa apakah berhubungan? Tentu berhubungan satu sama lainnya. Kenapa? Karena glikogen itu bentuk penyimpanan dalam glukosa di tubuh. Jadi kalau misalkan glukosanya kalian berlebihan, maka tubuh itu akan menyimpan dalam bentuk glikogen. Misal kalian pagi-pagi sudah makan permen, kemudian jam 7 makan permen, jam 9 lagi sudah mulai makan donat, kemudian jam 12 minum kopi, lalu lanjut jam 3 sore makan bubur yang ada manisnya itu ya. Kemudian pokoknya manis terus seharian, otomatis itu akan memperbanyak glukosa di tubuh. Nah, ketika itu sudah ada sinyal di tubuh terlalu banyak, maka dia disimpannya dalam bentuk glikogen. Nah, ketika kita misalkan sudah mulai, kemudian kita olahraga, sudah mulai lemes gitu ya, kemudian tubuh ada signaling bahwa oh ini sudah tidak ada,
glukosa lagi yang bisa dipecah untuk proses glikolisis dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari kemarin, maka dilihatlah di banknya. Coba kita ke bank yuk, apakah ada simpanan cadangan gula di tubuh ini? Karena anak ini aktivitasnya banyak, gitu. Dari glikogen baru bisa dipecah lagi menjadi glukosa. Nah, pertanyaannya, maka kenapa kok kita itu harus disimpan, kenapa ya kok tubuh itu harus menyimpannya dalam bentuk glikogen? Kenapa nggak disimpan, dalam bentuk lainnya? Nah, kita lihat strukturnya dulu deh. Nah, ini strukturnya glikogen. Glikogen itu banyak sekali cabangnya ya, kalian lihat di sana. Ketika glukosa ini nggak disimpan dalam bentuk glikogen, mereka akan terlalu banyak di darah gitu ya. Apa akibatnya? Otomatis ada peningkatan osmotic cell di sana. Ya, yang di dalam akan jauh lebih besar dibandingkan yang di luar. Supaya menjaga itu tidak terjadi, apa akibatnya kalau osmotik terus-menerus terjadi? Bisa terjadi lisis. Supaya itu tidak terjadi, maka disimpanlah dalam bentuk polimer. Ya, oke. Balik lagi ke sini dulu. Jadi glikogenesis tadi itu pembentukan glikogen dari glukosa. Dia prosesnya akan terjadi di sitosol, sama seperti di glikolisis. Dan glikogen ini akan disimpan dalam bentuk granul, kayak gambar di sini ya. Nah, dia akan disimpan dalam bentuk granul. Disimpannya ini baru terutama ada di hati sebanyak 6% dan juga di otot sebanyak 1%. Jadi hati ini dia tujuannya apa untuk menyimpan glikogen? Itu adalah supaya menjaga kadar glukosa darah kita. Sedangkan kalau yang di otot, kenapa kok disimpan glikogennya di otot? Itu tujuannya untuk cadangan energi. Ketika otot itu bisa kontraksi sendirian, alias dia punya aktivitas yang terlalu berlebih. Nah, jadi walaupun sama-sama menyimpan glikogen, fungsinya penyimpanan di liver dan fungsinya penyimpanan di otot itu berbeda. Ya, oke. Next, jadi glikogen ini sebetulnya adalah polimer dari glukosa. Dia ini tersusunnya, jadi namanya glikogen itu pasti karena dia tadi ya kita lihat cadangannya ini banyak, maka dia tersusun dari dua, yaitu ada alfa 1,4 glikosidik, di mana dia ini adalah rantai utamanya, ya rantai lurusnya itu adalah alfa 1,4, kemudian yang di cabangnya ini namanya adalah alfa 1,6 glikosidik. Nah, cabangannya ini ceritanya dia nggak hanya satu saja, tapi banyak. Sama ya, jadi kalau kita supaya bisa mengingat itu begini. Tadi kan glikogen saya menyebutnya adalah sebagai bank. Otomatis bank itu kita tahu tidak mungkin hanya ada di satu tempat. Ya, mereka ada di banyak tempat, ada di Surabaya Utara, ada di Surabaya Barat, ada di Surabaya Selatan, Timur, Pusat, dan lain sebagainya. Adanya nggak hanya di Surabaya aja dan lain sebagainya. Nah, sama si cabang-cabang ini itu namanya adalah Ikatan Alfa 1,6. Tapi bank-bank itu kan juga punya kantor pusat ya. Kantor pusatnya siapa? Itu di Alfa 1,4. Kenapa kok itu sampai dia ini punya banyak cabang? Sama ceritanya. Bank itu kan dia punya customer ya, Rek ya. Nah, sama si glikogen ini juga punya customer. Siapa customer-nya? Itu adalah glukosa. Nah, ketika andai kata nih kalian bayangkan, ketika cabangnya hanya satu saja,
tapi glukosa yang dibutuhkan banyak. Apa akibatnya? Ya tidak mudah terbentuk glukosa. Ya sama, ketika customer-nya sedikit, suatu bank itu cabangnya cuma satu, apa akibatnya? Maka numpuk di situ gitu kan. Nah, itu otomatis tidak akan membuat tubuh semakin baik. Karena perputaran yang dibutuhkan untuk perputaran glukosa di tubuh itu harus sangat cepat. Itu kita ibaratkan di kehidupan seperti itu supaya kalian bisa mudah mendapat. Jadi struktur bercabang itu memang struktur yang sangat khas, ciri khas dari glikogen. Dan dia akan memberikan keuntungan karena adanya peningkatan kelarutan serta juga adanya percepatan proses sintesis maupun proses-proses degradasi di tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat secara struktural. Yang saya sebut sebagai si cabang utamanya tadi itu adalah yang rantai lurusnya ini. Rantai lurus dari glikogen. Sedangkan percabangannya itu adalah yang di sini. Cabangnya ini yang ya, jadi ketika cabangnya ini banyak, tadi dia akan lebih efisien glikosanya disimpan, lebih banyak enzim yang bisa mengakses, lebih banyak customer yang akses, berarti lebih banyak enzim yang akses, dan juga lebih cepat dibentuk ataupun dipecah. Oke, nah banyaknya percabangan ini akan menghasilkan banyak sekali ujung yang namanya non-reducing end. Nah, ini non-reducing lah ya, ini N itu kan berarti dia sudah selesai. Dan ujung-ujung ini yang akan menjadi tempat kerja enzim glikogen sintase. Okay. Pada saat proses glikogenesis dan juga glikogen fosforilasi saat proses glikogenolisis. Saya ulangi, di ujung-ujung ini yang akan bertemu dengan enzim-enzim ketika proses glikogenesis dan juga glikogen fosforilase saat akan proses glikogenolisis. Jadi semakin banyak cabangnya, maka glikogen yang dibentuk atau dipecah itu akan cepat sesuai dengan proses kebutuhan metabolik. Oke. Nah, selain proses percepatan itu juga, percabangan itu juga akan mampu meningkatkan glikogen ini jauh lebih stabil ya, alias meningkatkan kelarutan dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lihat secara lebih dekat. Nah, yang pertama, bagian-bagian ini yaitu adanya ikatan yang pink dulu kita lihat, yaitu ikatan alfa 1,4 linkage gitu ya. Berarti terjadinya maksudnya bagaimana? Ya secara kimia organik saja, maka ada ikatan antara karbon nomor C nomor 1 dari unit glukosa dengan atom karbon nomor 4 atau C4 dari unit glukosa berikutnya. Dia akan membentuk ikatan atau jembatan yang linear, rantai-rantai yang linear. Ini disebut rantai utama dari glikogen. Oke. Sedangkan percabangannya itu sama ya, intinya dia terjadi ketika ada atom karbon C nomor 1 dari 1 unit glukosa, dia akan membentuk ikatan dengan karbon nomor C nomor 6 dari unit glukosa lain. Sehingga dari ikatan ini dia akan terjadi yang namanya percabangan dalam struktur glikogennya. Nah, masalahnya ada hitungannya. Jadi,
ketika si cabang utama ini sudah ada membentuk ikatan sekitar 8 sampai 12 residu glukosa, baru ada percabangan. Tuh. Nah, non-reducing ends ini yang ditunjukkan di sini ini adalah bagian dari rantai glikogen di mana tidak ada lagi gugus aldehid bebas, ya. Jadi enzim seperti glikogen fosforilase yang tadi saya sebutkan itu bisa mulai memecah glikogen dari ujung-ujung yang di sini saat proses glikogenolysis. Oke. Sudah ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, sekarang mari kita masuk ke glikogenesisnya. Sama, cerita dari glikogenesis ini ada beberapa urutan, ya. Ada beberapa stepnya dia sebelum dia betul-betul menjadi glukosa. Maka namanya ini kan glikogenesis tadi, pembentukan glukosa. Ceritanya glukosa ini akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, ya. Glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ini dengan bantuan enzim apa? Namanya enzimnya adalah heksokinase. Sama enggak saat proses glikolisis kemarin? Sama, ya. Jadi glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian dari glukosa 6-fosfat dengan bantuan atau peristiwa fosfoglukomutase berubah menjadi glukosa 1-fosfat. Ceritanya masih sama ya, sama proses glikolisis. Lalu ceritanya dari sini nih mulai beda. Dari glukosa 1-fosfat ini akan diaktifkan menjadi UDP glukosa. Dan yang pada akhirnya glukosa ini ditambahkan ke rantai-rantai glikogen. Tahapan ini biasanya menunjukkan kalau sintesis glikogen itu bukan hanya penempelan glukosa biasa saja, melainkan ada aktivasi dan juga reaksi regulasi enzimatik. Nah, jadi glukosa itu ceritanya dia harus on dulu, harus aktif dulu. Kenapa? Karena transfer glukosa dari rantai glikogen ini akan jauh lebih mudah dan juga lebih memungkinkan ketika ada energi yang ditambahkan di sana. Oke. Nah, ini kita lihat lebih zoom lebih dekat lagi. Fosforilasi langkah pertamanya adalah pembentukan glukosa 6-fosfat. Ya, fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Biasanya ini akan membutuhkan 1 molekul ATP yang dikatalisis oleh enzim yang namanya heksokinase atau glukokinase yang ada di hati. Prosesnya kurang lebih sama. Ceritanya fosforilasi ini itu sangat penting. Tujuannya apa? Awalnya dia akan digunakan untuk menjebak glukosa di dalam sel kita. Tujuannya ketika proses penjebakan ini selesai, maka nanti akan masuk ke jalur metabolisme lainnya. Nah, dia dijebak itu supaya dia juga tidak keluar lagi dari sel tadi ya, supaya tidak terjadi proses yang namanya osmosis sel dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, jadi sorry. Heksokinase, saya lanjut ke sana dulu ya. Heksokinase itu akan
menambahkan adanya gugus fosfat. Oke, gugus fosfat ke glukosa, menghasilkan glukosa 6-fosfat. Jadi dia akan mempertahankan sel untuk disimpan atau digunakan. Kemudian dari glukosa ini baru glukosa 6-fosfat akan menjadi glukosa 1-fosfat dibantu oleh apa? Namanya adalah fosfoglukomutase. Reaksi ini biasanya bersifat reversibel. Jadi G1P itu bentuk glukosa yang akan siap untuk diaktifasi menjadi UDP glukosa. Kemudian selanjutnya adalah proses sintesis glikogen. Nah, G6P ini harus dirubah ke G1P supaya dia bisa diaktifasi oleh UTP untuk membentuk UDP glukosa. Ya, jadi titik pentingnya itu di sini. Karena kalau misalkan dia tidak bisa dirubah menjadi UDP, ya maka UDP-nya tadi nggak akan terikat dengan glukosa untuk disimpan atau disintesiskan ke glikogen. Oke, nah ini tahap pentingnya. Ketika glukosa 1-fosfat ini sudah ada, kemudian dia akan bereaksi dengan UTP di sini. Ini maka dia akan menjadi UDP glukosa dan juga dengan bantuan enzimnya adalah pirofosforilase. Karena dia ada bantuan dari pirofosforilase, maka ketika dia menjadi UDP glukosa, hasil sampingnya itu adalah berupa pirofosfat atau PPI. Nah, ketika UDP glukosa ini merupakan bentuk aktif glukosa, ini yang dia berfungsi sebagai donor glukosa saat proses sintesis glikogen itu terjadi. UTP yang di sini ini dia akan mengaktifkan glukosa supaya transfernya mengaktifasi glukosa supaya bisa ditransfer ke rantai glikogen. Ya. Kemudian hasil pirofosfatnya ini itu karena UTP-nya ini dia akan menyumbang gugus uridilnya ini untuk membentuk UDP glukosa. Ya. Oke. Nah, UDPG ini adalah singkatan dari UDP glukosa. Ini yang akan dilihat sebagai pendonornya. Jadi donor glukosanya sudah aktif. Ketika sudah aktif, maka glukosa itu bisa dipindahkan ke rantai glikogen secara efisien. Nah, pada proses ini itu sudah terlihat bahwa proses sintesis glikogen itu dia akan membutuhkan cadangan energi yang cukup tinggi. Oke, sekarang proses masuknya UDP glukosa ditambahkan ke rantai glikogen. Nah, dari sini ada ditanyakan enggak? Oke, kita lihat dulu secara struktural dari UDPG ini ya. Kurang lebih kita tahu ini ada satu struktur yang dia ini adalah struktur dalam rantai utama si glikogen. Nah, ketika tadi dia sudah ditambahkan dari ATP menjadi UDP,
maka sudah ada proses penambahan struktur baru yaitu UDP glukosa D-glycosyl group kan. Ceritanya si UDP-nya ini yang akan dilepas dan glukosa bisa akan ditempel ke rantai sehingga rantai glikogennya itu akan semakin panjang dan dikatalisis oleh glikogen sintase. Ya, jadi kasarannya ini tuh ada GDE UDPG, kemudian dengan bantuan glikogen sintase mulailah dia nempel ke glikogen. Baru ada ikatan 1,6 cabangan yang baru dari glikogen. Ditambahkannya kemana? Tadi ya ke ujung non-reducing dari rantai glikogen yang telah ada. Ceritanya gitu. Jadi saya ulangi lagi, proses peristiwa penempelan UDPG itu ditambahkan kemana? Ke reducing ends dari si glikogen. Kemudian ceritanya bagaimana? Ketika itu mau nempel, maka si UDP-nya ini akan lepas dulu supaya dia bisa nempel menjadi percabangan. Ketika dia sudah dilepas, maka ada bagian baru dari rantai glikogen ini dia akan membentuk ikatan 14 glikosidik. 16 glikosidik. Ya. Oke. Nah, si glikogen sintase ini itu biasanya dia adalah enzim utama dalam proses perpanjangan rantai glikogen. Biasanya dia hanya khusus untuk membentuk ikatan dari glikogen ini. Jadi glikogen sintase itu tujuannya dia akan memperpanjang masa hidup dari glikogen ini. Ya. Oke. Nah, kalau yang branching enzim itu ketika misalkan rantai glikogennya tadi ya sudah mencapai jadi glikogen sintase itu dia yang akan bertujuan ke ikatan utamanya yaitu alfa 14. Ya, ketika misalkan si alfa 14 tadi ya sudah terbentuk sekitar 8 sampai 12 molekul, maka si branching enzimnya ini baru akan berfungsi gitu ya. Dia baru akan bekerja untuk untuk memindahkan segmen-segmen di rantai utamanya ini ke posisi lain supaya bisa membentuk ikatan alfa 16 glikosidik. Nah, cabang-cabang yang dihasilkan ini biasanya akan membuat glikogen ini lebih kompak, lebih padat ya, polimer gitu kan. Dan juga bisa lebih mudah dimobilisasi alias dia lebih fleksibel. Oke. Hasil cabangnya berarti ketika sudah selesai pembentukan cabangnya ini akan meningkatkan jumlah ujung-ujung non-reducing end-nya ini makin banyak. Sehingga sintesis dan degradasi glikogen itu juga bisa berlangsung lebih cepat. Jadi keberadaan adanya branching enzim ini penting ketika pembentukan struktur glikogen fungsional. Kalau misalkan dia terganggu, maka cabang yang terbentuk juga akan menjadi berkurang. Akibatnya apa? Maka mobilisasi dari glikogen ini juga akan berkurang sehingga ada gangguan metaboliknya. Ini adalah ringkasan dari reaksi pembentukan glikogennya. Jadi reaksi utama yang terjadi itu adalah glukosa dari UDP glukosa ke dalam glikogen. Menghasilkan glikogen yang lebih panjang dan juga UDP. Berulang terus sampai banyak cabang-cabang glikogen yang bisa terbentuk. Nah, UDP yang tadi dipakai sebagai penghasil ketika biasa asik CTP. Kemudian CTP itu nanti tadi bisa menjadi penyakit 1P menjadi dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian ada lagi sisi sebentar. Oke. Nah, ada lagi insisi oleh glikogenin, alias glikogenin ini adalah protein inti yang memulai sintesis dari glikogen. Biasanya dia akan menempelkan glukosa pertama ke residu tirosinnya dulu. Itu dia akan membentuk rantai pendek sebagai primer. Kalau sudah terbentuk primernya nanti, baru glikogen sintase ini akan mengambil alih untuk proses perpanjangannya lagi. Oke. Nah, supaya kita bisa paham lagi terkait dengan bagaimana sih mekanisme penambahan glukosa ke rantai glikogen ini yang tadi saya sebutkan melalui aksi yang namanya aksi dari siapa? Glikogen sintase. Ini dia pakai bantuan dari UDP glukosa. Jadi UDP glukosa tadi akan berfungsi sebagai donor gula. Bentuk aktif dari glukosa yang kemudian nanti dia akan bekerja di biosintesis dalam glikogennya. Oke, jadi ada apa saja? Ada glukosa, bagian warna merahnya, kemudian ada uridin, ya, ada cincin urasilnya di sini. Kemudian ada 2 gugus fosfat yang akan membantu menghubungkan antara UDP dan juga glukosa. UDP glukosa dihasilkan dari reaksi G1P dan juga uridin trifosfat. Kemudian dari sini tadi dengan bantuan glikogen sintase ini terdapat bentukan awal dari dengan bantuan ini ya non reducing end tadi si rantai akhir dari glikogen yang sudah ada kemudian bertemu dengan UDPG, maka ketika proses ini sudah terjadi bisa penambahan adanya elongasi. Hasil akhirnya berarti apa ya, ini rantai glikogen yang dia akan lebih prosesnya akan berulang terus-terusan sampai panjangnya menyentuh kurang lebih 11 glukosa unit yang dihubungkan oleh alfa 14. Kemudian baru ketika sudah ada 11 glukosa yang terbentuk, baru adanya percabangan baru di ikatan alfa 16 transglukosidase. Oke. Oh ini penjelasan berikut sebelum-sebelumnya sama ya. Jadi ini adalah enzim yang terlibat glikogen sintase. Jadi proses panjangnya dari sebelumnya. Nah, ini yang sekarang ini yang kita lihat ini adalah sintesis glikogen. Saya ulangi, sintesis glikogen dari yang awalnya diinisisi oleh glikogenin. Hingga akhirnya membentuk glikogen bercabang dari enzim tadi sama glikogen sintase yang tujuannya juga akan membentuk percabangan atau branching enzim. Nah, awalnya bagaimana? Yang pertama adalah masuknya atau mulai insisi dari glikogenin. Ya, glikogenin. Ini adalah protein inti yang akan memulai proses sintesis dari glikogen. Dengan bantuan enzim UDP glukosil transferase, dia akan membantu transfer molekul glukosa dari UDPG ke gugus tirosin pada glikogenin. Jadi glikogenin akhirnya menjadi melakukan autokatalisis. Jadi menambahkan beberapa unit glukosa ke dalam dirinya sendiri.
Ikatan apa yang terbentuk atau yang ikut campur di sini, ini adalah ikatan alfa 14 linkage ya. Alfa 14 glikosidik. Nah, dari sini ini dia akan mulai membentuk rantai pendek. Cepet banget pindah itu ya. Akan membentuk rantai pendek. Baru proses selanjutnya adanya perpanjangan rantai oleh glikogen sintase. Jadi setelah terbentuk rantai pendek primernya, enzim glikogen sintase tadi ya akan mulai menambah molekul-molekul dari UDP-G ke ujung rantai melalui ikatan alfa 14 glikosidik. Jadi dia akan berlangsung pada beberapa siklus untuk memperpanjang rantai dari glikogennya ini. Setelah rantai itu tadi dia membentuk panjang di non-reducing ends, baru bisa ikatan 16 ini bisa terbentuk. Jadinya cabang-cabang baru. Nah, siklus-siklus perpanjangan ini dia akan berlangsung secara terus-menerus gitu ya. Jadi dia akan berlangsung secara terus-menerus sampai akhirnya terbentuk struktur glikogen yang bercabang yang sangat kompleks. Kita tadi sudah lihat ya, Pak. Ya banyak cabangnya sangat kompleks. Jadi di sini pada proses ini itu adalah glikogen sebagai produk akhirnya polisakarida yang bercabang yang tujuannya adalah sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita. Oke. Mau cium ya. Oke. Ini ya, ini adalah ikatan panjang dari glikogen tadi yang dimana ketika dihubungkan dengan ikatan alfa 14 glikosidik, cabangnya adalah ikatan alfa 1. Oke. Ini adalah proses lebih dekatnya lagi dalam buku yang berbeda terkait dengan glikogenesis kurang lebih sama ya. Di glikogen sintase B diaktifasi kemudian menjadi glikogen sintase A, kurang lebih seperti itu prosesnya. Sekarang pertanyaannya, lanjut ke hubungan antara GSK3, kemudian CK2 dan PPI. Ya. Nah, GSK3 itu kita tahu dulu singkatannya dari apa. GSK3 ini adalah glikogen sintase kinase. Kemudian yang CK2 ini adalah kasein kinase 2. Yang PPI itu adalah fosfoprotein fosfatase 1. Nah, yang GSK3 dan CK2 itu adalah kinase yang akan membantu fosforilasi glikogen sintase sehingga aktivasinya akan turun. Saya ulangi, GSK3 dan juga CK2 ini dia akan membantu proses fosforilasi glikogen sintase sehingga aktivasinya pun akan turun. Jadi ini kita akan lihat hubungan dari insulin dan juga glikogen ya. Nah, sebaliknya PP1 atau protein fosfatase 1 dia akan menghilangkan gugus fosfatnya sehingga glikogennya akan kembali terbentuk. Kalau sudah aktif, maka insulinnya akan kembali meningkat.
Kalau ini sudah meningkat, maka dia akan mampu meningkatkan aktivitas dari PP1 lagi. Kemudian dia akan mampu menghambat GSK3 sehingga terjadinya proses glikogenesis. Jadi glikogen sintase itu kan tadi yang akan berperan ketika untuk mengaktifkan glikogen sintase, kemudian melalui proses defosforilasi dan juga penghambatan kinase. Ya. Ini itu tujuannya adalah sebagai titik kuncinya dari yang tadi proses pertambahan itu. Nah, glikogen sintase A ini ceritanya dia adalah glikogen sintase yang aktif, gitu kan? Dia tidak akan terfosforilasi. Dia akan berperan sebagai sintesis glikogen. Kalau yang glikogen B ini adalah yang inaktif. Dia akan terfosforilasi di beberapa residu serin dekat dengan ujung karboksilnya. Akhirnya nanti menyebabkan penurunan aktivitas. Ya. Nah, GSK3 atau glikogen sintase 3 ini dia akan pakai ATP ceritanya. Pakai ATP, kemudian ini akan menambah ketika sudah ATP dipakai fosfatnya oleh GSK3, maka dia akan menjadi ADP. Dia dipakai untuk apa? Untuk menambahkan fosfat di glikogen sintase B. Mengubahnya menjadi bentuk tidak aktif. Gitu kan? Tadi sudah ada gugus fosfat yang di sini tidak aktif. Kemudian yang CK2 di sini ini akan berperan utama pada saat proses fosforilasi sehingga si GSK3 itu dia akan berperan lebih efisien. Jadi saat glikogen sintase A sudah aktif, maka ada energi yang dihasilkan menjadi dipakai fosfatnya menjadi ADP, ADP nyalur lagi di sini ATP juga dirubah menjadi ADP, maka sudah ada 2 molekul fosfat yang ada di glikogen sintase B. Nah, masalahnya insulin ini dia akan ketika ada insulin itu dia akan menghambat GSK3. Sehingga apa akibatnya? Maka bisa mencegah fosforilasi lebih lanjut dan juga enzimnya ini akan bekerja lebih aktif dalam bentuk aktifnya. Kemudian yang defosforilasi atau PP1 di sini ini dia akan menghilangkan si fosfatnya, fosfatnya dari glikogen sintase B. Tadi kan sudah ada glikogen sintase B, ada PPP tambahan dari sini. Dengan fosfoprotein fosfat ini, P-nya ini dihilangkan fosfatnya. Sehingga dia akan menjadi proses aktif. Kurang lebih begitu ceritanya. Nah, si insulin ini baru dia akan mengaktifkan PP1. Sehingga ketika PP1-nya aktif, maka akan meningkatkan aktivitas glikogen sintase. Dari glikogen sintase ini akan merangsang proses glikogenesis dan juga sehingga akan merangsang proses glikogenesis. Nah, beda kalau ada glukagon serta epinefrin ini dia akan menghambat PPI. Kalau ini sudah dihambat, maka dia akan mempertahankan glikogen sintase dalam bentuk inaktif. Jadi alias balik lagi di sini, ya. Kalau ini sudah tidak aktif, dia akan menghambat proses glikogenesis. Lalu apa yang terjadi? Maka dia akan terjadi proses glikogenosis. Ya. Nah, kalau ada glukosa dan glukosa 6 fosfat di sini sama, dia akan mengaktifasi adanya PP1
Sehingga ketika ini tadi sudah diaktifkan gitu ya, ketika dia sudah diaktifkan, maka apa yang terjadi? Dia akan mempercepat proses defosforilasi dan juga ada aktivasi dari glikogen. Glikogenesis itu akan terjadi adalah proses yang sangat kompleks yang dia ini dikontrol keseimbangannya antara fosforilasi yang inaktif dan juga defosforilasi yang aktif atau aktivasi oleh glikogen sintase. Jadi kita simpulkan, insulin akan merangsang proses glikogenesis, sementara yang glukogen epinefrin itu malah akan menghambat. Nah, metabolit seperti G6P itu akan membantu mempertahankan proses glikogen sintase untuk mampu meningkatkan penyimpanan dari glikogen. Ya. Oke. Nah, sini epinefrin ini akan mampu meningkatkan dari proses glikogenolisis dan menghambat glikogenesis. Aktivasinya itu melalui jalur yang namanya CAMP-PKA. Nah, CAMP ini ya, insulin itu dia akan mampu untuk membantu menstimulasi glikogenesis tadi kan dan menghambat glikogenolysis melalui aktivasi yang namanya PP1 dan juga GSK. Kemudian di sini juga ada bantuan Ca2+. Ion Ca2+ ini akan mengaktifasi fosforilase kinase yang akan membantu proses pecahnya glikogen dalam kondisi kontraksi otot atau kebutuhan energinya ini sangat tinggi. Jadi bagaimana sel ini merespon sinyal hormonal untuk mengatur proses homeostasis glukosa dan juga metabolisme glikogen di tubuh kita. Next adalah bagaimana hormon ini secara sistematis akan mengatur metabolisme glikogen, disesuaikanlah kebutuhan energi tubuhnya pada kondisi yang tertentu, misal ada kondisi puasa atau kondisi aktivitas fisik atau kondisi low glucose, ya. Nah, maka ada yang namanya siklus atau aktivasi jalur CAMP. Ini akan dilakukan pertama kali oleh epinefrin dan juga glukagon. Nah, epinefrin itu yang ada di hati dan di otot. Kemudian kalau yang glukagon itu yang hanya ada di hati saja. Dia akan mengaktifkan adenilat siklase. Nah, ketika adenilat siklasenya ini sudah aktif, maka dia akan meningkatkan produksi CAMP dari ATP-nya. Ya. Oke. CAMP ini akan mengaktifkan CAMP dependent. Kalau CAMP dependent ini sudah aktif atau CAMP dependent protein kinase PKA. PKA ini akan menghambat yang namanya PP1. Ini dia akan dihambat di sini. Ini dihambat, di sini juga dihambat. PP1 dihambat, yang tujuannya mengaktifkan enzim sintesis glikogen ini akan dihentikan. Maka yang kedua adalah regulasi glikogen sintase atau glikogenesis. Glikogen sintase A aktif, kemudian glikogen sintase B maka tidak aktif melalui dari fosforilase PKA. Akibatnya sintesis glikogen menjadi terhambat. Nah, regulasi glikogen fosforilase atau glikogenolisis itu
membutuhkan fosforilase kinase B. Nah, fosforilase kinase B ini tidak aktif, kemudian dirubah menjadi posisi aktifnya, PKA, fosforilase kinase A atau PKA. Kemudian dari sini dia akan mengaktifkan fosforilase kinase A yang tujuannya akan memecah glikogen menjadi G1P. G1P dirubah menjadi glukosa di dalam hati atau masuk ke jalur metabolisme lainnya di otot. Oke, jadi peran PP1 di sini itu akan bertanggung jawab sebagai defosforilasi dari enzim dan juga untuk mempromosikan sintesis dari glikogen. Ketika PP1 dihambat oleh PKA, proses sintesis glikogen juga terhambat saat epinefrin dan glukagon juga aktif. Jadi outputnya apa? Kalau di hati, glikogenolisis akan menghasilkan glukosa yang akan dilepaskan ke darah, kemudian dia nanti akan mempertahankan kadar glukosa di darah. Di otot, glikogenolisis akan menghasilkan G1P, masuk ke jalur glikolisis kembali, kemudian dia akan menyediakan energi ketika otot itu berkontraksi terlalu cepat. Lalu ada laktat. Nah, laktat itu dia akan dari glikolisis otot akan dapat kembali ke hati dari siklus yang namanya siklus Cori untuk membuat glukosa baru. Itu ya cerita. Nah, glikogen sintesis dan breakdown regulator. Ini adalah sinyal si epinefrin, awalnya dari epinefrin saja. Dalam regulasi metabolisme glikogen melalui jalur CAMP dan protein kinase A. Ini sama ya. Jadi yang di sini, yang di A ini adalah aktivasi dari glikogenolisis. Kemudian yang di sini adalah justru kebalikannya, penghambatan dari glikogenesis. Ya, jadi yang A, saya ulangi, yang A ini adalah aktivasi glikogenolisis, yang B ini adalah inhibisi atau penghambatan dari glikogenesis. Nah, aktivasi dari glikogenolisis atau pemecahan glikogen, yang pertama ini adalah epinefrin, dia akan berikatan dengan reseptornya dulu. Reseptornya itu akan mengaktifkan yang namanya adenilat siklase. Adenilat siklase akan merubah ATP menjadi CAMP. CAMP akan mengaktifkan protein kinase A. PKA akan mengaktifkan fosforilase kinase melalui proses fosforilasi. Ketika ini sudah aktif, akan mengaktifkan dari B ke A. Ya. Kemudian fosforilase A ini akan mengkatalisis pemecahan glikogen menjadi G1P, kemudian dia akan dibawa ke glukosa bebas di hati untuk diproduksi atau untuk memproduksi energi di ototnya. Hasil akhir dari proses yang ini berarti adalah pemecahan glikogen untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah atau untuk menyediakan energi di otot kita. Kemudian sekarang kita lanjut ke yang tahap B, inhibisi glikogenesis atau sintesis glikogen. Epinefrin itu dia akan mengaktifkan jalur yang sama seperti A. Ya, ada adenilat siklase, siklik CAMP dan protein kinase B. Protein kinase A. Bedanya hanya ada proses di sini ya. Jadi ketika yang di A ini protein kinase A akan terjadi proses fosforilase dulu untuk dirubah menjadi A. Yang di sini kebalikannya, nggak butuh yang namanya fosforilase kinase ini. Dia akan mensintesis yang A menjadi inaktif.
Glikogen sintase B ini tidak akan bisa melakukan sintesis glikogen sehingga hasil sintesisnya akan terhambat. Hasil akhirnya sintesis glikogen ini akan dihentikan sementara untuk menghemat energi dan juga akan untuk memastikan lebih banyak glukosa yang tersedia di kebutuhan selnya. Jadi kita bisa simpulkan epinefrin ini sebetulnya dia akan meningkatkan glikogenolisis dan juga menghambat adanya proses glikogenesis. Jadi proses apa? Dari mana? Dari jalur CAMP. Ya. Oke. Ya. Sekarang bagaimana hubungan antara kadar glukosa darah yang tinggi di tubuh kita dengan glikogen dan glikolisis dan lain sebagainya. Oke, ketika glukosa darah tinggi, ya, siapa yang pertama kali disentil sama respon tubuh itu adalah insulin. Oh, dia lagi habis makan kan, makan donat, minum kopi, minum teh, kemudian makan roti dan lain sebagainya. Maka insulin ini pertama yang kayak ketika insulin itu saya sebentar ya. Apa? Oke. Nah, ketika tadi saya kembali ketika kadar gula tinggi, maka insulin ini yang peka dulu. Makanya kenapa kok ada penyakit DM yang kemarin saya jelaskan DM1 dan DM2, maka yang insulin ini yang DM1 ini yang ketika insulinnya sudah rusak dari awal. Kalau yang DM2 ini ketika insulinnya karena kebanyakan gula dia sudah dol ya aktivasinya. Nah, insulin ini yang akan dilepaskan dan mengatur beberapa jalur mekanisme ini. Yang pertama adalah peningkatan transportasi GLUT2. Di awal kuliah saya sudah pernah melihatkan beberapa GLUT-GLUT yang ada di tubuh kita. Silakan dibaca dan dihafalkan. Nah, di sini ini adalah GLUT2 yang akan berfungsi sebagai reseptor dari penghantar glukosa. Glukosa masuk ke sel melalui GLUT2 ini. Ketika ini sudah masuk, maka ketika kadar glukosa darah masuk ke GLUT2, otomatis kadar glukosa darah pun akan meningkat di intraselnya. Ya kan? Jadi kadar glukosa darah tinggi, ke GLUT2 otomatis di dalam sel juga ikut tinggi. Nah, ketika proses tingginya tadi itu, dia akan masuk ke proses glikolisis pun juga akan semakin meningkat. Oke, sekarang yang masuk jalur melalui insulin. Insulin sensitif protein kinase. Nah, insulin ini dia akan mengaktifkan insulin sensitif protein kinase. Dia yang akan meningkatkan proses PP1 tadi. Nah, sorry ya sampai saya tadi lupa. Saya ulangi lagi. Jadi jalur insulin ini dia akan mengaktifkan insulin sensitif protein kinase. Dia akan meningkatkan yang tadi protein fosfatase 1. PPI1 ini akan menurunkan aktivasi dari fosforilase kinase. Dan akhirnya apa tadi? Glikogen fosforilase juga akan menurun. Akibatnya apa?
menyebabkan penurunan pemecahan glikogen. Glikogennya akan lambat dipecahnya. Oke, kita balik lagi. Ketika PP1 juga meningkat di sini, ada juga meningkatkan sintesis glikogen dengan mengaktifkan glikogen sintase. Ya. Kemudian sekarang yang jalur PKB atau protein kinase B. Di protein kinase B ini, yang pertama, PKB akan menghambat adanya glikogen sintase kinase 3. Ketika ini sudah dihambat, maka dia akan menghambat glikogen sintase juga. Dengan penghambatan GSK3 ini, glikogen sintase menjadi aktif sehingga sintesis glikogen pun akan meningkat. Kemudian insulin juga akan bisa meningkatkan sintesis heksokinase FK1 dan piruvat kinase. Dia akan meningkatkan laju dari glikolisis sehingga akan menghasilkan lebih banyak kadar glukosa. Lebih banyak energi dari glukosa. Jadi ketika kadar glukosa darah tinggi, insulin ini akan merangsang untuk peningkatan penyimpanan glukosa sebagai glikogen atau kita kenal dengan istilah tadi glikogenesis. Dan juga dia akan merangsang penggunaan glukosa untuk energi alias proses glikolisis di sini. Nah, untuk pemecahan glikogen atau glikogenolisisnya malah akan dihambat. Kenapa? Itu akan dilakukan untuk menjaga cadangan energi dalam bentuk glikogennya. Nah, dari jalur ini sudah terlihat nih adanya proses homeostasis glukosa darah dan juga mencegah terjadinya hiperglikemi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, sekarang saya masuk ke berikutnya, topik berikutnya, yaitu glikogenolisis, ya, alias pemecahan glikogen menjadi glukosa atau glukosa terfosforilasi. Enzim utamanya di sini itu adalah glikogen fosforilase. Jadi di sini enzim utamanya adalah di sini. Kemudian yang dia akan memecah, apa tujuannya? Dia akan memecah ikatan 1,4 glikosidik dari ujung-ujungnya tadi dengan bantuan fosfat, beberapa fosfat yang anorganik nanti akan dibalikkan lagi menjadi G1P. Produknya apa ini tadi yang dipecah ya? Produk utamanya ini adalah glukosa 1-fosfat sebetulnya. Dari G1P ini kemudian dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan siapa? Dengan bantuan fosfoglukomutase. Kalau di hati dan di ginjal, kok di hati dan di ginjal. Kalau di hati dan juga di hati dan di ginjal, glukosa 6-fosfat ini bisa dirubah menjadi bentuk glukosa yang bebas. Kalau di otot, maka G6P ini dia masuk ke proses glikolisis karena otot tidak akan punya G6P. Nah, kenapa kok sama otot nggak mau dilepas? Karena dia tidak punya si enzim-enzim ini untuk disimpan dalam bentuk cadangan energinya. Nah, ini adalah proses debranching enzim. Jadi ketika ada glikogen fosforilase, ini dia akan mendekati titik percabangannya, diperlukan yang namanya debranching enzim.
Enzim ini ada 2 aktivasi, yaitu glukan transfase dan juga ada yang namanya yang memindahkan 3 residu glukosa, yaitu alfa 16 glukosidase. Dia akan memutus ikatan dari alfa 16 glikosidik, kemudian untuk melepaskan 1 glukosa bebas. Kemudian ada fosforolisis oleh glikogen fosforilase. Nah, glikogen fosforilase ini akan memutus dari 1 residu ujung reducing dengan menambahkan fosfat anorganik. Biasanya reaksi ini akan menghasilkan G1P. Nah, dan juga glikogen ini lama-lama akan memendek 1 residu. Reaksi ini sangat efisien karena dia tidak akan membutuhkan ATP secara langsung. Apa keuntungannya ketika G1P ini terbentuk? Maka dia akan menggunakan dengan ditambahnya ATP akan dipakai oleh sel untuk memfosforilasi glukosa sebelum masuk ke proses metabolisme selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pada hati si glukosa 6 fosfat, gitu ya. Glukosa 6 fosfat itu dapat dihidrolisis lagi menjadi glukosa bebas oleh enzim G glukosa 6 fosfatase. Nah, kemudian di mana posisinya itu nanti ganti lagi ke posisi retikulum endoplasma. Jadi glukosa bebas kemudian dilepaskan ke darah melalui GLUT2. Mekanismenya biasanya penting untuk jaga kadar gula terutama ketika puasa. Nah, ini adalah glukan transferase atau alfa 16 glukosidase. Oke. Nah, jadi glikogenolisis ini akan dirangsang oleh glukagon yang ada di hati dan epinefrin pada otot. Hormon-hormon tadi ini ya yang akan mengaktifkan jalur CAMP, kemudian berujung pada aktivasi glikogen fosforilase. Sebaliknya, insulin akan menghambat proses-proses ini tadi, kemudian merangsang defosforilasi enzim-enzim yang ada. Oke. Nah, kurang lebih sama ceritanya ya. Jadi, namanya ini adalah hidrolisis glukosa 6 fosfat dari glukosa 6 fosfatase yang dilakukan di retikulum endoplasma tadi. Bagaimana pelepasan glukosa dari hati ke dalam darah melalui enzim glukosa 6 G6P. Biasanya ini termasuk di dalam gluconeogenesis dan juga glikogenolisis yang ada di sel hati kita. Jadi pertama begini, ada yang namanya transportasi dari glukosa 6 fosfat atau G6P. Nah, G6P atau transporter T1, G6P transporter atau T1 ini dia akan bawa glukosa ceritanya. Dia akan membawa glukosa G atau G6P ini dari sitosol ke dalam retikulum endoplasma. G6P ini dari pemecahan glikogen atau glikogenolisis atau sintesis glukosa atau gluconeogenesis. Dari sinilah kemudian selanjutnya terjadi konversi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Enzim dari glukosa 6 fosfatase dalam retikulum endoplasma itu akan membantu mengubah glukosa 6 fosfat menjadi gula bebas dan juga fosfat organik atau P1. Dari sini kita lanjut ke berikutnya.
Glukosa transporter atau T2, GLU2 ini akan memindahkan glukosa bebas tadi masuk ke dalam sitosol. Yang P1 ini dengan bantuan transporter 3 atau T3, malah sebaliknya dia akan mengeluarkan fosfat anorganik dari retikulum endoplasma. GLU2 di sini transporter glukosa di membran plasma hepatosit ini dia akan melepaskan glukosa ke dalam kapiler darah. Akhirnya apa? Ada peningkatan kadar glukosa di darah yang sangat penting digunakan ketika kita dalam kondisi puasa atau hipoglikemi. Jadi prosesnya ini hanya terjadi di hati dan ginjal karena semuanya ini ya, karena hanya memiliki glukosa 6-fosfat. Sangat penting proses ini untuk mengatur keseimbangan kadar glukosa di dalam darah untuk memastikan suplai juga energi ke otak dan beberapa jaringan lainnya yang kira-kira mereka butuh nggak nih adanya glukosa. Ya, jadi kita simpulkan GLU2 itu dia akan berperan sebagai transporter yang memungkinkan keluar masuknya glukosa ke darah. Nah, selanjutnya adalah kontrol glycogen breakdown ya. Bagaimana regulasi aktivasi glikogen fosforilase, yaitu enzim yang berperan pada saat glikogenolysis. Oke, bagaimana aktivasi dari enzim ini? Kan? Yang pertama adanya fosforilase B di sini. Ya, kita tahu fosforilase B ini adalah fosforilase tadi yang sama ya, fosforilase kinase yang kurang aktif. Sebaliknya yang A ini adalah yang aktif. Nah, maka bagaimana caranya aktivasi fosforilase B ini menjadi A? Fosforilase B kinase ini akan mengkatalisis fosforilasi pada residu SER4. SER14 ya, SER14 ini akan dikatalisis dari fosforilase B ini. Biasanya dia ini akan butuh kurang lebih 2 ATP. Dia dari ATP akan dikonversi menjadi 2 ADP. Aktivase ini itu akhirnya memicu kadar glukosa darah itu rendah ya, atau proses glukagon di hati saat kadar glukosa darah. Kemudian epinefrin di otot atau selama stres atau aktivitas fisik. Kemudian adanya peningkatan juga CA2+ dan AMP di otot sebagai sinyal kebutuhan energi. Selanjutnya ada inaktivasi dari fosforilase A. Nah, menjadi fosforilase B. Ya, PP1 akan mengkatalisis adanya peristiwa tadi ya, defosforilasi, mengubah fosforilase A kembali ke fosforilase B. Biasanya ada hidrolisis, yaitu melepaskan dua organik dari fosforilase inorganik atau P1. Jadi, energi itu dibutuhkan ketika puasa. Bisa dirubah dirubah menjadi A untuk meningkatkan pemecahan glikogen dan juga menyediakan adanya glukosa. Kalau misalkan energinya cukup, misalkan nih, saya masih ada tenaga untuk berpuasa, maka fosforilase A, fosfatase ini akan mengembalikan enzim ke dalam bentuk inaktifnya atau B untuk menghentikan proses glikogenolisis ini. Jadi regulasinya akan dikendalikan oleh hormon glukagon dan epinefrin serta sinyal-sinyal sel yaitu CA2+ dan CNNP. Ya, regulasi fosforilasi. Regulation of glycogen metabolism is different in muscles and liver. Ya, jadi di otot servernya di glikolisis adalah ATP produksi ATP yang meningkatkan glikolisis sebagai pekerjaan untuk mempekerjakan otot dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan?
Gambar ini itu, peristiwa ini akan menunjukkan regulasi bagaimana metabolisme glikogen di hati dan otot yang akan dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu apa utama hormonnya adalah glukagon dan epinefrin. Jadi kita tahu tadi, glukagon itu hanya ada di hati atau liver. Ketika kadar glukosa kita down, saat puasa kemarin, maka si pankreas dia akan mengeluarkan glukagon. Glukagon itu dia akan merangsang proses yang namanya glikogenolisis. Glikogenolisis ini di hati akan menghasilkan yang namanya G6P. Ada dua pilihan. G6P bisa dikembalikan lagi jadi glukosa bebas, dilepaskan di darah, kemudian untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Atau opsi yang kedua, G6P akan dikonversi lagi menjadi pirufat melalui proses glikolisis. Biasanya reaksinya ini lebih tidak diutamakan karena prioritas utamanya itu malah adanya glukosa bebas di darah, ya untuk mempertahankan glukosa darah. Jadi ini yang akan ditekan, proses glikolisisnya yang akan ditekan. Yang satunya lagi adalah proses gluconeogenesis yang akan semakin meningkat, yaitu pembentukan glukosa baru untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Kemudian yang di otot itu akan dilakukan oleh epinefrin, hormon stres atau fight or flight, ya kasarannya. Dia akan menstimulasi adanya glikogenolisis di otot untuk menghasilkan G6P. Bedanya di otot ini, dia kan tadi saya cerita dia tidak punya G6P, sehingga glukosa nggak bisa nih dilepaskan ke otot atau ke darah. Loren. Nah, sebaliknya, maka karena dia tidak bisa dilepaskan, maka dia akhirnya balik lagi menjadi pirufat. Masuk ke jalur glikolisis untuk produksi ATP. Jadi ini penting ketika otot itu butuh energi yang sangat cepat, atau energi segera gitu ya. Misalkan dalam latihan fisik atau pada kondisi kontraksi otot yang berlebih. Jadi tujuannya si hati ini di sini dia akan berfungsi untuk menjaga kadar glukosa darah, otot itu untuk menjaga kadar glukosa dirinya sendiri. Ya, glukagon di sini berperan dalam meningkatkan glukosa darah. Sementara epinefrin itu dia akan menyediakan energi yang cepat untuk otot. Ya. Nah, ketika kondisi kita sedang puasa, sedang kondisi puasa dan juga kita tetap melakukan aktivitas fisik, misal kalian kemarin puasa tetap olahraga atau kalian puasa tetap jalan ke kampus gitu ya. Nah, bagaimana yang terjadi? Yang pertama adalah ketika puasa atau fasting gitu ya, pasti terjadi low glucose. Nah, ketika low glucose ini sudah diketahui, maka ada regulasi yang dilakukan oleh glukagon. Glukagon itu otomatis dia akan dilepaskan oleh siapa? Oleh pankreas pada saat glukosa darah rendah. Di hati atau liver, glikogen ini akan dipecah jadi glukosa dilepaskan ke darah lagi untuk menjaga kadar gula darah. Kebalikannya tadi ya, proses yang tidak butuh oksigen yang menghasilkan laktat dari otot itu bisa dikonversi lagi menjadi glikogen atau menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Kalau aktivitas fisik atau exercise gitu ya, regulasi yang dilakukan pertama adalah oleh adanya epinefrin. Epinefrin dilepaskan oleh medula adrenal
ketika tubuh betul-betul butuh energi yang cepat. Jadi glikogen akan dirubah menjadi G6P yang berlangsung untuk produksi energi. G6P masuk ke jalur glikolisis menghasilkan pirufat. Pirufat dapat dikonversi menjadi laktat jalur anaerob ataupun menjadi siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Ya, materi-materi kita sebelumnya. Laktat yang terbentuk ini bisa dikirim kembali lagi ke hati untuk proses gluconeogenesis atau siklus Cori. Ya, jadi jalur metabolisme yang diaktifkan adalah yang pertama pemecahan glikogen, kemudian gluconeogenesis, lalu glikolisis, asam sitrat cycle, oksidatif fosforilasi. Jadi semuanya nyambung nih, nyambung terjadi. Nah, ini adalah transduksi sinyal melalui jalur CAMP. Nah, jadi siklik CAMP yang diaktifkan oleh epinefrin di otot atau glukagon di hati itu akan digunakan untuk pemecahan glikogen menjadi glukosa. Oke, jadi ada yang pertama itu adalah reseptor 7TM ini. Aktivasinya oleh siapa? Dilakukan oleh epinefrin ataupun juga oleh adanya glukagon. Epinefrin di otot atau glukagon di hati ini akan berteman dengan 7DM ini. Ketika ini sudah masuk, maka akan menyebabkan beberapa perubahan, kemudian mengaktifasi protein G. Aktivasi dari protein G ini terdiri dari 3 subunit, ada alfa, beta, dan gamma. Saat reseptornya ini sudah teraktivasi, maka subunit A ini akan melepaskan GTP dan mengikat GTP. Akhirnya yang pisah siapa? Yang beta dan yang gamma. Oke, ketika reseptornya sudah teraktivasi, maka alfa akan melepaskan GDP-nya dan mengikat GTP. Oke, dari sini subunit alfa GTP ini kemudian mengaktifkan adenilat siklase. Ya, ini nempel, ini yang di sini aktif. Ini adalah enzim yang ada di membran kita. Kemudian produksi selanjutnya adalah produksi CAMP oleh adenilat siklase. Adenilat siklase mengubah ATP menjadi siklase AMP. Kemudian dari sini CAMP ini akan molekul sinyal kedua atau second messenger yang mengaktifkan jalur enzimatis berikutnya, yaitu aktivasi protein kinase A. CAMP itu akan mengikat dan mengaktifkan protein kinase A, kemudian mengaktifkan enzim fosforilase kinase di sini melalui proses fosforilasi. Dari situ kemudian fosforilase kinase yang aktif kemudian memfosforilasi enzim glikogen. Fosforilase B menjadi bentuk aktifnya yaitu fosforilase A. Ya, supaya ini dia akan memecah glikogen menjadi G1P, kemudian masuk ke jalur metabolisme, glikolisis atau dilepaskan di hati dan lain sebagainya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang ketika ada di dalam sel otot kita atau yang kita dengar dengan myosit dan juga sel hati hepatosit ini bagaimana pengaktifasiannya? Nah, pengaktifasiannya lebih lengkapnya ini bagaimana? Biasanya dia sama, pemicu utamanya itu sama, si epinefrin dan juga glukagon. Nah, aktivasi oleh epinefrin dan glukagon, jadi epinefrin ini akan bekerja di sel, yang satunya dia akan bekerja di hati. Sama ya, intinya mereka akan memproduksi siklik CAMP, kemudian tadi mengaktifkan adenilat siklase, mengubah ATP menjadi CAMP. Next, kemudian
bertindak sebagai molekul sinyal kedua, aktivasi oleh adanya adenylasikilase menghasilkan 20 kali lebih banyak ini. Ya kurang lebih ceritanya sama. Ini kita langsung ke sini saja. Nah, ini adalah bagaimana regulasi metabolisme oleh glukagon ketika kadar glukosa darah itu sedang down. Bagaimana glukagon itu mampu memecah glikogen atau prosesnya namanya glikogenolisis, kemudian bagaimana dia mampu mensintesis glikogen dan juga glikolisis melalui aktivasi protein kinase A. Oke, yang pertama kita mulai ya. Ketika kadar glukosa darah kita rendah, pertama akan meningkatkan sekresi dari glukagon. Oke, kemudian glukagon akan berikatan dengan reseptornya yang ada di hati, yang tadi akhirnya menyebabkan aktifnya siklik AMP atau CAMP. CAMP otomatis akan mengaktifkan protein kinase A, yang kemudian akan mengaktifkan pertama adalah glikogenolisis. Jadi PKA akan mengaktifkan fosforilase kinase, fosforilakinase kemudian mengaktifkan glikogen fosforilase yang akan menyebabkan pecahnya G1P. Akhirnya terjadi proses glikogenolisis yang meningkat. Jadi dia akan menyebabkan banyaknya kadar glukosa darah di hati, di darah, ya. Oke, kemudian regulasi dari fosforilase atau pertama yaitu yang kedua yaitu dari yang peningkatan pemecahan glikogen atau glikogenolisis. Jadi sama PKA dia akan mengaktifkan fosforilase kinase, kemudian mengaktifkan glikogen fosforilase, memecah glikogen menjadi G1P, kemudian glikogenolisis meningkat, ya. Kemudian yang kedua adalah menghambat sintesis glikogen. Jadi PKA akan menghambat glikogen sintesis. Ini adalah enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis glikogen. Akhirnya pembentukan glikogennya akan berkurang sehingga lebih banyak glukosa yang tersedia untuk kebutuhan energinya. Nah, kemudian menghambat glikolisis atau pemecahan glukosa. PKA akan menunjukkan dari aktivasi PFK2 atau fosfofruktase kinase 2, kemudian mengaktifkan FBP6 base. Akibatnya fruktosa atau F26BP ini menurun menyebabkan PFK1 terhambat, kemudian laju glikolisis akan berkurang. Di sini PKA juga akan menghambat piruvat kinase, enzim yang penting ketika proses glikolisis, sehingga pemecahan glukosa akan lebih bisa dikurangi. Jadi ketika kadar glukosa darah rendah, glukagon akan mengaktifkan PKA, kemudian meningkatkan glikogenolisis. Untuk apa? Untuk menyediakan lebih banyak glukosa. Oke. Ini adalah bagaimana proses regulasi alosterik dan juga fosforilasi dari enzim glikogen fosforilase yang tadi dia akan berperan penting pada saat proses pemecahan glikogen atau glikogenolisis. Untuk pertama menghasilkan yaitu G1P. Pertama, bentuk enzim glikogen fosforilase B. Jadi ini dia ada dua bentuk utama, yaitu bentuk B dan bentuk yang A, yang B non-aktif, yang A adalah yang aktifnya. Oke, yang glikogen B bentuk tidak aktif, yang A ini bentuk aktifnya akan terjadi ketika setelah mengalami fosforilasi. Ya, biasanya enzim-enzim ini juga akan ada dua keadaan alosterik, yaitu ada keadaan
relax state, ya. Ada yang keadaan tense state atau kurang aktif, ya. Yang R itu ada posisi ketika dia itu lebih aktif, kalau yang T itu ada posisi ketika dia kurang aktif. Kemudian pada tahap yang kedua adalah regulasi fosforilase. Jadi fosforilase B ini diaktifkan menjadi fosforilase kinase A melalui enzim yang namanya enzim fosforilase kinase. Fosforilase kinase ini akan menggunakan ATP untuk penambahan gugus fosfat di glikogen dari glikogen yang B ini. Oke, ketika enzimnya ini sudah dalam bentuk fosforilase A, maka aktif yang R tadi dapat dengan mudah memecah glikogen menjadi G1P. Baru terjadi proses regulasi alosterik. Jadi selain fosforilase, enzimnya ini juga akan diatur secara alosterik dari beberapa metabolit, yaitu AMP akan mengaktifkan fosforilase B dengan menstabilkan bentuk R state-nya tadi dan akhirnya meningkatkan pemecahan glikogen. Ya. Jadi modifikasi bagaimana glukagon, epinefrin, kemudian reseptor, G-protein, adenyl siklase, CAMP, PKA, dan lain sebagainya sudah saya jelaskan. Oke, ini juga sudah. Jadi ini kesimpulannya ya, bagaimana bedanya antara yang glikogenesis dan glikogenolysis. Ada yang ditanyakan? Semuanya masuk ya hari ini ya? Halo? Konfirmasi, Bu. Ada satu anak yang belum join. Kemana? Ada info nggak? Ya wis ya, nggak ada dia sendiri yang rugi. Saya tolong diinfokan namanya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.